Pneumonia misterius di Tiongkok, China. Dalam pernyataan 23 November 2023, WHO mengatakan bahwa otoritas kesehatan Tiongkok China ini melaporkan ada peningkatan kasus rawat inap sejak Oktober akibat adenovirus, virus influenza, RSV, dan yang cenderung hanya menyebabkan gejala ringan seperti pilek sebenarnya. Namun, peningkatan anak-anak yang dirawat di rumah sakit sejak Mei, terutama di kota-kota di utara seperti di Beijing, terutama itu disebabkan oleh yang namanya Mycoplasma pneumoniae. Ini adalah bakteri yang bisa menginfeksi ke paru-paru. Gejalanya tuh relatif ringan dan tidak memerlukan rawat inap. Tapi tahun ini aneh karena gejalanya malah berat pada anak-anak. Nah, sebetulnya ini bukan cerita baru. Kalau infeksi saluran pernafasan meningkat selama musim dingin. Ingat ya, sekarang nih lagi bulan November-Desember tuh lagi winter. Apalagi musim dingin pertama setelah pelonggaran pandemi. Udah nggak perlu pakai masker dan udah boleh traveling ke luar negeri. Ini pun udah jadi pola yang umum di negara lain. Bahkan pada November 2022 kemarin, itu jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena influenza di Amerika Serikat itu menjadi yang tertinggi untuk waktu itu sejak tahun 2010. Nah, di Tiongkok, China ini karena mereka lockdown lebih lama dibandingkan negara lain, mereka jadi belakangan untuk yang bisa beradaptasi dengan virus atau kuman yang selama ini udah berkeliaran. Jadi ada fenomena yang dikenal sebagai utang kekebalan atau immunity debt. Nah, fenomena ini pun juga sebetulnya kita biasa lihat di Indonesia. Kalau anak-anak lagi banyak banget yang batuk pilek, nggak ada habisnya, ini pun juga bisa disebabkan karena punya utang kekebalan ini. Di luar dari kalau anak kita memang yang lebih sensitif, yang punya alergi ini dan itu ya. Nah, balik lagi ke Mycoplasma pneumoniae. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan penyebab wabah pneumonia yang sedang berlangsung di Tiongkok, China. Nah, Mycoplasma pneumonia ini biasanya menyebar melalui kontak dekat dengan orang-orang yang terinfeksi. Misalnya melalui batuk, bersin, ataupun berbagi cairan tubuh. Misalnya dari minuman atau berciuman, seperti itu. Nah, gejala pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia ini bisa ada batuk, demam, sakit kepala, berasa capek, dan juga ototnya itu bisa sakit. Nah, wabah pneumonia yang sedang berlangsung di Tiongkok, China ini diperkirakan itu memang disebabkan karena si Mycoplasma pneumonianya ini sekarang resisten terhadap antibiotik jenis macrolide yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi ini. Misalnya seperti kalau kita ingat zaman pandemi, kita tuh pasti sering banget nih minum antibiotik yang namanya azithromycin atau clarithromycin. Nah, jadi selama masa pandemi itu banyak banget orang-orang tuh yang asal minum. Jadi walaupun dia ada gejalanya belum tentu COVID, tapi begitu dia radang, batuk pilek, langsung tembak pakai obat azithromycin atau clarithromycin ini. Akibatnya bisa menyebabkan sampai saat ini si Mycoplasma pneumonia ini menjadi resisten terhadap si antibiotik macrolide ini, yaitu si azithromycin dan clarithromycin. Nah, memang saat ini tuh otoritas Tiongkok China itu juga lagi mengembangkan pengobatan baru. Misalnya beberapa pilihannya itu misalnya seperti antibiotik yang lain, misalnya seperti levofloxacin, moxifloxacin, ataupun doxycycline ataupun minocycline. Nah, penting untuk dicatat bahwa antibiotik itu hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, tidak boleh sembarangan beli. Antibiotik ini yang tidak digunakan secara tidak tepat bisa menyebabkan efek samping dan tentunya bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Dan ini pun juga sekarang kejadian di Indonesia, di mana anak-anak itu sekarang itu lagi banyak banget yang lagi pada kena batuk pilek dan jadi susah sembuhnya atau lama sembuhnya karena begitu dikasih antibiotik yang satu, kemungkinan dia udah resisten sama antibiotik yang itu. Jadi dokter-dokter pun juga kalau sekali kasih antibiotik itu nggak bisa lanjutin lagi ke antibiotik yang lain. Dan gak heran kalau misalnya kita semua bisa lihat ada beberapa orang atau anak-anak yang bisa pakai antibiotik tuh bisa sampai ngulang 3 resep yang berbeda-beda karena nggak sembuh-sembuh. Oke? So now you know. Share video ini ya, biar yang lain juga pada tahu.